Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti SPD, guru SMP Negeri 9 Darul Makmur, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Syah Kuala tahun 2022. Hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan video pembelajaran UKIN dengan materi pembelajaran tentang teks puisi. Demikian materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling enak berbaring di atas tilam, berbaring sambil memakan kebab. Baiklah, saya akan memberikan salam dan anak-anak wajib menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piring kaca bisalah pecah. Pecahnya piring menjadi dua. Agar kegiatan belajar kita mendapatkan berkah, mari awali dengan membaca doa. Silakan Nurholis dipimpin doanya. Marilah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Pagi ini kelihatan cerah-cerah semua ya. Iya. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, berarti pada hari ini kalian semua siap dalam mengikuti pembelajaran. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, saya absen dulu ya. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Iya Bu, Siti Sofiatun keterangannya Alfa. Oke, baik, Siti Sofiatun ya, Alfa. Kita masuk pembelajaran pada hari ini. Kira-kira siapa yang masih ingat pembelajaran pada minggu yang lalu? Pelajaran pertemuan yang lalu tentang materi unsur-unsur membangun puisi. Iya, tepuk tangan buat Fitri. Ada yang tahu apa itu unsur-unsur pembangun puisi? Saya Bu, Iya, silakan Melinda. unsur-unsur pembangun puisi terdiri dari 2 unsur. Baik, terima kasih Melinda. Selanjutnya, ada yang tahu tidak apa itu unsur-unsur intrinsik? Apa-apa saja ya? Saya Bu, unsur intrinsik ada 4, yaitu tema, nada, rasa, dan amanat. Nah, ada yang tahu apa saja itu unsur-unsur ekstrinsik? Unsur intrinsik yaitu diksi, imajinasi, kata konkret, gaya bahasa rima, dan tipografi. Ya, bagus. Beri aplaus untuk kita semua. Kita memasuki KD 4.8 menyajikan
menjadi bentuk teks puisi yang utuh dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi dan menampilkan teks puisi secara tertulis dengan kerjasama kreatif dan penuh tanggung jawab. Nah, nanti ada proses diskusi 4 langkah pada tujuan pembelajaran ini akan dilaksanakan dalam kelompok diskusi. Nanti pada kegiatan tersebut berlangsung, saya akan menilai sikap kalian, yaitu kerjasama, kreatif, dan tanggung jawab. Jadi kalau ada peserta dalam kelompok yang tidak aktif mengikuti kegiatan, maka nilainya akan berkurang. Pada penilaian, ada penilaian sikap spiritual, ada sikap sosial, dan terakhir keterampilan praktik. Ada 3 jenis penilaian, yaitu pertama, penilaian sikap spiritual, penilaian sikap sosial yang pada kegiatan diskusi, yaitu kerjasama, kreatif, dan tanggung jawab, dan terakhir, penilaian keterampilan, yaitu yang dinilai teks puisi yang ditulis secara individu. Nah, sekarang kalian akan menyaksikan sebuah tayangan video pembacaan puisi. Tanah Air Mata, karya Sutarji Kalzum Bahar. Tanah air mata, tanah tumpah darahku. Mata air, air mata kami, air mata tanah air kami. Disinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa, kami coba kuburkan duka lara. Tapi perih tak bisa sembunyi. Ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang, dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun kalian melangkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang kalian, kan hingga
menyenggak di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Nah, kalian sudah menonton tayangan video pembacaan puisi. Apa kira-kira yang perlu ditanyakan? Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya Bu, apa itu citraan penglihatan? Iya, ada yang tahu apa itu citraan penglihatan? Silakan, apa itu citraan penglihatan? Diksi-diksi yang digunakan menggambarkan bahwa sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan. Baik, terima kasih Melinda. Berikan aplaus untuk Melinda. Dan selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Boleh diperhatikan pada slide PPT-nya. Ada tipografi atau perwajahan puisi. Puisi itu ditulis dalam bentuk bait. Kemudian ada diksi, yaitu pilihan kata atau kata-kata yang dipilih oleh penyair yang kemudian akan disusun menjadi baris dan bait puisi. Kemudian ada kata konkret yang bersifat imajinatif sehingga memunculkan imaji, biasanya berhubungan dengan kata kiasan atau lambang, yaitu persamaan bunyi setiap akhir baris sebuah teks puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa dengan Miss Indah. Kali ini kita akan belajar tentang materi Bahasa Indonesia kelas 4 membuat puisi. Dapatkah kamu membuat puisi bertema cita-cita? Setiap orang memiliki cita-cita. Kamu dapat menyampaikan cita-citamu melalui puisi. Puisi adalah suatu karangan yang disusun menggunakan kata-kata indah. Gaya bahasa dalam sebuah puisi terikat oleh irama dan rima. Selain itu, dalam sebuah puisi diatur penyusunan lirik dan baitnya. Oleh karena itu, setiap puisi memiliki makna. Makin kaya ragam bahasanya, makin kaya pula maknanya. Lalu, bagaimana langkah-langkah menulis sebuah puisi yang baik? Perhatikan uraian berikut ini dengan seksama. 1. Menentukan tema. Tema merupakan sesuatu yang menjadi pikiran atau dasar seorang penulis. Tema puisi dapat berupa kehidupan hewan, cita-cita, keindahan alam, atau persahabatan.
Tema tersebut disusun dan diperkaya dengan ide, gagasan, cita-cita, dan sikap penulis. Agar mudah membuat puisi, pilihlah tema yang diminati, mengetahui informasinya, dan ada rasa suka ketika membicarakannya. Kedua, membayangkan hal yang akan diungkapkan atau ditulis. Catatlah setiap ide atau inspirasi yang terlintas di pikiran. Carilah informasi dengan mengamati atau bertanya. Dengan begitu, kita dapat memperluas ide dalam menulis puisi. Ketiga, menulis apa yang dibayangkan. Tulis apa yang ada pada pikiran, perasaan, atau pengalaman ke dalam puisi. Puisi yang baik dapat memberikan kesan kepada pembacanya. Kesan dalam puisi terbentuk dari perasaan penulisnya. Keempat, memilih kata atau diksi yang tepat. Temukan dan gunakan kata-kata yang tepat. Penggunaan kata bisa dilatih. Jika tekun berlatih, pemilihan kata bukan jadi halangan. Jika mengalami kesulitan dalam pemilihan kata, dapat menggunakan teknik konversi. Teknik konversi yaitu membuat berbagai versi dari kalimat yang dibuat. Kelima, menggunakan ungkapan dan majas. Untuk mewujudkan ide menjadi sebuah puisi, dibutuhkan keterampilan berbahasa. Bahasa digunakan sebagai media ekspresi. Keindahan puisi dapat dilihat dari tepat tidaknya memilih, menjalin, dan menggunakan kata-kata. Makin sering kita menulis puisi, makin terampil kita mengekspresikan puisi dalam bahasa yang indah. Keenam, mencermati dan merevisi teks puisi. Setelah selesai menulis puisi, sebaiknya baca dan perbaiki teks puisi. Membaca kembali bertujuan memperbaiki puisi yang telah dibuat. Saat membaca, mungkin kita merasakan sesuatu yang berbeda. Membaca dapat memunculkan pandangan baru dalam pikiran. Dengarkan puisi di bawah ini. Cita-citaku, karya Sudarmawan. Menjadi dokter adalah cita-citaku. Mengobati orang yang sakit menjadi tugasku. Bertugas mengabdi untuk negeriku. Agar masyarakat tetap sehat selalu. Akan kugapai cita-citaku. Belajar dengan sungguh-sungguh menjadi tekadku. Selalu berdoa dan tetap berusaha agar menjadi dokter yang berguna bagi nusa dan bangsa. Berdasarkan puisi tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Judul puisi adalah Cita-citaku. 2. Penulis puisi Sudarmawan.
Ketiga, isi dari puisi adalah seorang anak bercita-cita menjadi seorang dokter. Dengan menjadi seorang dokter, ia akan mengobati orang yang sakit. Dan agar menjadi dokter, ia harus belajar dengan sungguh-sungguh, selalu berdoa dan berusaha. Keempat, kesimpulan dari puisi di atas, untuk dapat menjadi seorang dokter, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, selalu berdoa dan berusaha. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kegiatan mendesain perencanaan produk, Ibu akan membagikan materi ajar dan LKPD kelompok ya. Kelompok 2 ya. Nah, sudah Ibu bagikan LKPD kelompok. Tugas kalian menulis puisi. Coba perhatikan pada halaman pertama. Coba dibuka LKPD kelompoknya halaman pertama. Ada berapa gambar? 9. Ya, ada 9 gambar. Kalian berdiskusi. Ya. Nah, kira-kira berapa waktu yang kalian butuhkan? Harus kita sepakati nih. Kira-kira berapa puluh menit? 10 menit kira-kira siap? Ya, jadi ini takutnya nanti kurang fokus. Ibu berikanlah waktu sekitar 20 menit, ya. Kelompok 4 demikian juga. Kalian diskusikan untuk memilih gambar nomor berapa, silakan. Kemudian kelompok 1, 2, 3, dan 4 setelah memilih gambar, kalian menentukan tema puisi sesuai gambar yang dipilih. Kemudian masing-masing peserta atau anggota kelompok menyumbangkan kata atau diksi. Nanti ada tabel, ya, ada tabel halaman 2. Ada 5 nomor, dituliskan pada kolom nama siswa, nama siapa saja yang menyumbangkan kata. Kemudian tulis kata-kata yang disumbangkan pada kolom kata atau diksi. Pada kolom keterangan diisi kalimat yang disumbangkan apakah tergolong citraan penglihatan atau citraan pendengaran dan sebagainya, atau masuk ke majas apa, misalkan apa majas asosiasi, metafora, atau personifikasi. Kemudian dari diksi-diksi yang sudah disumbangkan, kalian musyawarahkan, diskusikan, disusun menjadi baris sampai ke bait puisi dalam bentuk puisi yang utuh dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nomor 9 aja. Ya, 9 aja kan? Ya udah, 9 ya. Nomor berapa nih? Nomor 7 aja nih, bagus nih. 3 aja. Udah, pilih nomor 3 aja nih ya. Bagus nih. Iya, 3. Iya, Nomor 3 tiga. ya. 3. 3 ya kali ini. Bagus. Ayo saya menyumbangkan kata ini. Sendiriku di sini menata hati yang sepi. Oke, aku menyumbangkan kata di sini. Tak pernah kasar, walaupun kami nakal. Ialah guruku
yang selalu menenteramkan. Sudah siap untuk kelompoknya? Baik, kelompok satu kami keluar ya. Kasih semangat buat kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Diriku di sini menata hati yang sepi, terbalut luka yang tiada terperi. Sendiriku di sini menanti suatu yang tak pasti, membuat hatiku menangis berharap hujan di tengah terik matahari. Namun yang datang badai tiada hati, kupaksa pasrah diri dengan pertolongan ilahi. Semoga akan segera berakhir, tangis berubah menjadi senyum yang manis. Kepada kelompok lain silakan yang ingin bertanya. Secara keseluruhan, citraan apa yang digunakan kelompok 1 dalam puisi tersebut? Secara keseluruhan, citraan yang kami gunakan pada puisi yang kami telah rangkai adalah citraan perasaan. Apakah sudah diterima? Sudah. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberi tanggapan ke kami. Jadi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Langit memerah, indahnya alam semesta, kuasa Tuhan yang maha kaya. Pengabul harapan dan setiap doa. Ketika pagi datang, sang surya mulai mengintip, menghangatkan bagai pelukan sehangat cinta ibu kepada anaknya. Nah, dari dipertanyakan atau memberi tanggapan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 ingin menanyakan mengapa kelompok 2 memilih gambar nomor 3. Jawabannya, kami kelompok 2 memilih gambar nomor 3 berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Dan kami disepakati untuk memilih gambar nomor 3 karena menurut pemahaman kami gambar ini lebih mudah dalam menentukan topiknya. Apakah sudah bisa diterima jawabannya? Sudah. Oke, berikan aplaus untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Dengan selesainya post-test yang sudah kalian kumpul atau LKPD individu, maka berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Dan sekarang kita masuk pada kegiatan penutup. Ibu sekarang ingin tahu nih, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran menulis teks puisi? Senang ya, karena kita bisa menyampaikan ide, gagasan atau perasaan kita melalui sebuah teks puisi. Nah, kira-kira apa kelemahan dan kekurangan puisi kalian itu? Ya, kalau kelompok lain apa? Majatnya atau citranya? Atau temanya? Ada yang citraan lain? Majatnya ya, ada yang kurang ya. Oke, nanti di rumah boleh kita buka Google model-model puisi atau contoh-contoh teks puisi sebagai bahan referensi kita. Pertemuan selanjutnya kita memasuki KD 3.9 yaitu tentang teks eksplanasi. Ya, pertemuan yang akan datang. Nah, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Silakan tulis dipimpin doanya. Bismillah.